dan tim tim tim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Tentu yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat menghadiri pengajian rutin, pengajian umum majelis taklim ibu-ibu Masjid Nurul Jami. Tentunya kita sudah lama menunggu ya, dengan undangan atau pengumuman melalui media. Sangat mengharapkan kedatangan atau kehadiran beliau yang sudah hadir di depan kita atau di tengah-tengah kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Kiai Haji Cecep Maulana Ustaz. Salawat dan salam semoga tercurah dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah yang kami hormati, tentu Al-Ustaz Kiai Haji Cecep Maulana, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Tentunya kami sudah agak lama konfirmasi dengan tim manajemen Al-Ustaz tersebut. Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat terlaksana dengan baik. Yang kami hormati Al-Ustaz Kiai Haji Yun Cahyana, juga kami mengucapkan terima kasih beliau dengan kesibukannya alhamdulillah juga bisa hadir ke tengah kita. Kemudian kepada Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu yang hadir, baik Majelis Taklim Jamil maupun masjid-masjid yang lain yang alhamdulillah pada kesempatan ini dapat hadir kita bersama, tidak lain untuk mengikuti taklim bersama atau mendengarkan ceramah dari Al-Ustaz Kiai Haji Cecep Maulana tersebut. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara pembukaan telah kami buka. Kemudian untuk pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan Al-Ustaz Haji Abdul Ghani. Yang ketiga adalah sambutan Ketua DKM Bapak Kiai Haji Yun Cahyana, dan yang keempat adalah acara pokok yaitu ceramah ditutup dengan doa. Namun sebelum menginjak kepada pembaca Al-Quran, kami akan sebutkan dulu biodata beliau. Nama lengkap Kiai Haji Cecep Maulana SAG. Pendidikannya adalah alumni jurusan dakwah UIN Senandung Jati Bandung 1997. Kemudian pesantren Al-Jawami Cileunyi dari tahun 92 ke 97. Pesantren Al-Amirat Bandung 2010 sampai 2013. Kemudian ini adalah beliau ada prestasi yaitu juara 1 dakwah tingkat nasional pada tahun 1994. Beliau sebagai dai tentu sebagai motivator besar Indonesia. Kemudian dai juga di Trans TV, ibu-ibu tentu sudah paham ya, sudah tahu beliau dan aktif Indonesia. Itulah biografi atas nama Kiai Haji Cecep Maulana. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 1
Jadi kita lanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Ghani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا
ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Abdul Ghani yang telah membacakan surat Quran, dan kita yang mendengarkan juga semoga mendapat amaliah yang mendengarkan ayat Al-Quran tersebut. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang ketiga, sambutan Ketua DKM yang akan disampaikan Al-Ustaz Haji Yusuf Syahriar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqqi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang ada di rumah, saudara-saudara kita yang istiqomah melaksanakan ibadah sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulullah SAW, kita kemudian hari diberikan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kita menginjak awal dari tahun 2023. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini, kajian-kajian di Nurul Jamil, termasuk ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Jamil, ini bisa berlanjut pada tahun 2023 mendatang, insyaallah. Kemudian dalam 2-3 bulan ke depan, insyaallah kita akan masuk ke Ramadan. Mudah-mudahan kita sudah punya niat dan kita punya umur yang bisa sampai meraih bulan suci Ramadan tersebut. Kepada Bapak Ustaz Haji Cecep Maulana, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Beliau bersafari dari masjid ke masjid, alhamdulillah, dan kami dapat kunjungan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan, terutama kaitannya dengan bagaimana mendapatkan rezeki yang barokah, beberapa kunci, mungkin lebih dari 3 kunci, tapi 3 aja minimal katanya mendapatkan rezeki yang barokah. Kita mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah sehingga kita dapat hidup dengan baik karena rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan bahwa di Masjid Nurul Jamil ini kita melakukan kajian rutin. Kajian bapak-bapak itu setiap hari Selasa malam Rabu. Selasa pertama adalah fikih ibadah, fikih muamalah. Kemudian Selasa kedua adalah tafsir tematik. Kemudian Selasa ketiga itu adalah pendalaman hadis, dan Selasa keempat adalah kapitas rekta. Kemudian Jumat Suruh sebulan sekali. Jadi kalau kapitas rekta namanya adalah judul-judul tertentu, pembahasan tertentu, biasanya dari akademisi, misalnya masalah kesehatan, masalah gempa bumi dan seterusnya. Kemudian kajian-kajian ini selalu di-link dengan ada Zoom, ada YouTube. Pada hari ini sebenarnya sudah ada YouTube-nya, di-link saja, dibuka, diklik saja, itu akan masuk ke dalam link YouTube sehingga dapat dilihat di rumah maupun saudara-saudara kita yang ada di sana. Hanya bedanya kalau di YouTube itu tidak bisa komunikasi, beda dengan Zoom. Kebetulan kuncen YouTube-nya sedang di Turki anak saya, sehingga tadi nggak bisa bantu karena posisinya sedang dalam perjalanan. Jadi kita menggunakan fasilitas YouTube. Itu barangkali
Jadi insya Allah ke depan kita akan membangun lagi masjid. Kemudian saya punya cita-cita setelah kami selesaikan tadi renovasi tempat wudhu dan toilet, kemudian kita renovasi taman di depan. Inilah sasaran yang barangkali supaya kita menikmati. Jadi berkusuhan kita itu dengan suasana yang sejuk. Kalau Dago itu redang asal nama aneh. Kalau di Ciroyom, Cimahi itu panas pada larang ya iya. Tapi kalau Dago itu jam segini redang repot. Jadi kita akan usahakan mudah-mudahan doa dari semua. Saya insya Allah akan wujudkan juga suku ini adalah suku yang bagus, yang sejuk sehingga kita lebih khusyuk dalam kegiatan. Kami mohon maaf yang sebesarnya apabila dalam penyediaan segala macam pelayanan di sini terdapat kekurangan. Saya harapkan ibu-ibu tetap hadir nanti di dalam selama Ramadan. Kan ada yang namanya yang kajian, yang ngaji itu ya. Tadarusan biasanya akhirnya itu dapat ada goodie bag dan seterusnya. Insya Allah kita akan lakukan apa yang pernah dilakukan. Kemudian dulu pernah ada voucher khusus. Jadi insya Allah nanti Ramadan ini mohon bisa semarakan lagi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Karena dukungan ibu-ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu, saya tidak bisa penuh karena ada kegiatan lain. Terima kasih Ketua DPR yang telah menyampaikan sambutannya. Tiba saatnya acara pokok itu ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Cecep Manggalan Kesmati. Itu kami persilakan. Jadi ini ada YouTube-nya sehingga tinggal klik aja bawaannya sudah nyambung ya. Nyambung ke ya. Tuh, sudah sama ya. Kalau punya apa tapi kalau jangan sampai feedback ya. Enggak. Bluetooth mode. Baik, sebelum dimulai, ini adalah safari dakwah saya di seluruh Indonesia, Sulawesi, Kalimantan, Ambon, Bukit Tinggi, Balikpapan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sekarang ada di sini, dan ini akan didokumentasikan juga oleh kita. Dari semua acara se-Indonesia, yang paling bagus adalah gambarnya di sini. Jadi gambarnya karpet hungkul. Jadi ibu-ibuna kirang maju. Tatih sadayana. Kurang atur heula Bu supados gambarna saya. Tatih. Ya, mangga. Majeng ka payun sapertos ieu ta kamera ieu. Melebihi garis. Nah, yang garis baik. Kayak Bu tatih heula Bu supaya lurus. Diisi lupang bayuna. Bola kosong Bu punten. Oke, terus rapi kiri kanan, mangga asupna. Mangga Bu calik. Bilih bade ngadangukeun tatih mangga.
Tong isin ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang nonton di handphone dimatikan aja Bu, karena ya lambat, jadi nanti nggak ganggu ya. Ibu mah langsung aja, nggak usah lihat HP. Nanti di rumah kan linknya bisa diklik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pak, Mami Iya suantan nanti mana? Oh dari sound. Itu kan suaranya terlalu lambat gitu Pak. Dari YouTube bukan? Delay, tapi kedengaran dia dari ini, speaker ini. Bukan? Oh, itu dari ibu-ibu? Itu dari ibu? Dari tes. Dari situ saja Pak. Tapi kenapa terlambat gitu loh? Iya, dari Bapak. Dari sisi ke sana dulu, ke langit dulu baru masuk. kayaknya itu suara dari ini, dari streaming, dari YouTube. Enggak ya? Baik. Tes 1 2 3. Dari sini ya. Udah gini juga jelas ya Bu ya? Karena jadi kurang fokus Pak kalau ada suara terlambat, jadi nggak jelas, ibu-ibunya jadi bingung. Cecep bingung, ibu bingung. Baik, ini juga jelas ya Bu ya. Saya doakan semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki, sadayana dimudahkan ke tanah suci. Mungkin ibu terpercantan mingguan kamari di masjid nu hadir sadayana langsung umroh. Dan memang pada berangkat. Diceramah heula ku Cecep. Langsung umroh. Nepangkeun nami teh Cecep Maulana, biasa di Trans TV. Islam itu indah. Menemani Ustadz Nur Maulana yang dikenal masyarakat jamaah tah eta. Ustadz mau pami ieu mah Cecep mau, Cecep mau ceramah. Cecep bade masihan doa ka ibu-ibu, doa anu cocok kanggo zaman ayeuna. Doa anu ditakuti keayaan ayeuna teh ku Ibu Menteri Keuangan sareng Pak Jokowi, resesi 2023. Tah doa ieu teh jang menghadapi eta. Namina cek guru Cecep doa nuju gaduh sametan. Jadi pilih Ibu Peryogi diajarkan ke Cecep. Allahumma menik kompak. Inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Tuh kan ada yang masih ada Pak. Kes kadang. Coba iana di volume nah ya. Jadi dari sini speaker ini. Tes 1 2 3. Iya.
Tes 1 2 3. Tuh, ada di sini, Pak. Iya, Pak, ini, Pak. Tes 1 2 3. Nah. Matikan aja, Pak, nggak usah pakai web ini. Tidak ke YouTube juga nggak apa-apa. Ya. Tuh, ini ada Pak suara di sini. Nggak apa-apa ya kalau ini matiin, Pak. Nggak pakai online gitu nggak apa-apa. Ya. Ininya, Pak. Kan ibu-ibu juga lihatnya langsung aja, JB. Mending langsung. Kasepan mana, Bu? Langsung atau dia nak? Oh, berarti itu tuh kasep. Tes. Oh, aman. Ya, aman. Dino proyektor sana stino YouTube. Kuntan budak komunikasi kada di ya gelah. Jadi ibu-ibu na bingung. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal buhal wa min golabati dain wa qahri rijal. Pilih panjang teuing dipasian nu pendek. Khasiatna sami. Doa nu pendek nuju gaduh sametan. Allahumma lunnasa dasar-dasar heureuy sok mun gaduh sametan nu wajib naon? Eta panjang-panjang aya tara dicicil mah hese. Iya, hutang itu bukan masalah uang. Hutang itu masalah niat. Ratusan juta, miliaran kabayar 15 tahun. Nyanak bumi teh lunas. 50.000 3 tahun teh kabayar. Lantaran memang temukan niat. Laras teh, Bu? Cecep di kapungkur gaduh hutang lain saeutik, Bu. Ratusan juta gara-gara bangkrut usaha. 3 dinten lunas tanpa pinjam uang ke bank. Kumaha carana, Ustad? Tahajud. Apa, Bu? Tahajud. Beres tahajud ngadoa. Naon doana? Ya Allah, mudah-mudahan rumah Cecep payu. Ya tuh di mana deui mah ya. Kudu ngajual imam. Lunas. Kita gaduh bumi. Atau jadi tidak punya rumah, Ustad. Tinggal ngontrak. Ti nol deui, dagang, usaha, gampang hirup malas teh. Gengsi yang bikin susah bayar hutang. Saya dulu tinggal di Antapani. Ya. Di mana di Antapani na Ustaz? Di Pratista 2 E7. Punten sana sepeda sombong punya. Komplek. Baheula. Ayeuna mah geus dijual. Jadi di kampung nama, Bu. Ini yang penting makan we lah. Rezeki mah laras teh. Rumah saya jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Sabar jual. 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Ikuti, Bu. Bapak-bapak juga ikuti ya. Islahul qalbi. Islahul qalbi.
Islahul fikri, Islahul fikri, Islahul amali, Islahul amali, bersihkan hati, bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan pikiran, bersihkan amalan. bersihkan amalan. Jadi hati dulu bersihkan. Jadi kalau ibu pengen dapat berkah, hati bersihkan dulu. Virus nu paling bahaya teh sanes COVID, tapi virus hati bernama dengki. Virus ini banyak menyebar di kompleks. Dan cecep pahala di kompleks. Ciri-cirinya susah melihat tetangga bahagia. Tetangga beli motor panas tiris. Mobilna anyar di opnamu. Uih di rumah sakit imah tetangga ningkat maut. Rugi ente. 2. Bersihkan pikiran. Cecep keliling Indonesia, Bu. Ternyata terjawab kunaon umat Islam teh loba nu susah di bidang ekonomi. Penyebabna mah hiji, pedit ka masjid. Cecep sanes nyereskeun ibu-ibu di dieu belah ditu. Lamun ka mall nyanak 100.000 asal leutik. Ka masjid nyanak 50.000. Tos dugi pager uih deui. Ditukeran 2.000-an. Sok cecep mah naros ka ibu-ibu jujur. Mun ibu keur nyetir, keur di mobil, keur di angkot, aya pengamen datang. Rek di pasien 100.000 moal. Wah. Boro-boro ibu cecep ge moal merek 100.000. Mending ngarareuna. 50 ge gede teuing pengamen mah. 2.000 ge gede teuing. Nah, leutik teuing eta. 1.000 juga. Wajar pengamen. Tapi masjid rumah Allah. Leres tak? Sok, buktikan cariosan cecep. Tong nungguan saminggu. Tong nungguan 3 dinten. Tong nungguan 2 dinten. Tong nungguan 2 dinten. Engke wengi ku ibu tingalikeun. Mun aya ceng selain masjid ngaliwat, siap 100.000. Wengi tingali teu bisa sare. Kunaon teu bisa sare? Lantaran meni asa bahagia kita tadi kehalangan ieu. Alhamdulillah. Rada caang cenah. Nya jadi kehalangan gue. Udah langsung udah tengah proyektor. Kecuali kalau saya pakai komputer. Saya kalau ngajar mahasiswanya ngajar. Ini ceramah ya Bu ya. Jadi tuh jadi pohon deh. Oh masjid. Jangan pelit sama masjid beres tuh Bu. Matak sadayana tina pola pikir. Iya. Jangan mudah emosi. Nabi itu orang yang luar biasa sabar. Diciduhan ku tetangga tengah balas. Malahan ngasih obat, ngasih makanan. Sampai orang yang meludahi Nabi masuk Islam. Punten. Ku emosi mah rezeki teh hancur. Jenderal ge jadi terdakwa teh gara-gara emosi. Kan awalnya mah istri nangis. Begitu ditanya kenapa? Aku dilecehkan. Sama siapa? Cek bahasa Sunda nama dipaehan ku aing. Tuh benar-benar dipaehan. Jadi masalah. Jadi ibu juga sama. Jangan sampai mudah emosi. Apalagi masalah ekonomi.
ka suami teh jadi nyarios teh ada tinggi intonasina. Enjing-enjing teh geus molotot. Ibu terang teh bahaya molotot ka suami. Bahaya pertama molotot istri mempengaruhi jantung suami. Kunaon suami cicing wae mun dipolototan jantungna beunang eta. Ibu kudu nyontok wanita-wanita Jepang. Punten Bu, suamina teh paranjang umur lantaran istrina teh bisa molotot. Pararete. Jadi ibu ge punten, jangan mudah emosi. Cecep aya kapungkur di masjid jemaah ditotokna sueur Bu, mantan preman hijrah. Curhat, Pak Ustadz, saya ini emosional Pak Ustadz. Pernah kejadian di rumah makan pelayan menumpahkan air, saya tampar. Ditampilin gua Bapak. Iya. Sampai ribut Pak Ustadz. Ya pasti ribut, Bapak kenapa nampar? Ya karena saya emosional. Cecep mah bukan itu penyebabnya. Yang menyebabkan Bapak nampar dia adalah karena pola pikir Bapak, mohon maaf, merasa aku lebih tinggi dari pelayan, merendahkan pelayan, ngabahekeun cai, melukai harga diri tanpa. Jadi cek penyebabnya bukan emosional, Bapak teh sombong. Bari cecep rada mundur nyarios. Ya Bu anu eta wae ngabahekeun cai ditampili. Komo nu nyebut sombong. Urang kudu geus siap-siap. Sok, mun teu percantan cecep teh. Lamun anu menumpahkan air lain pelayan. Tapi komandan Kopassus. Pistol di pinggang. Pengawalna 10. Ku Bapak ditampilin moal. Cek manehna teh moal. Kunaon? Pistol. Jadi ibu juga sama. Seorang istri kasar, teriak, bentak ke suami karena dalam dirinya merasa lebih tinggi. Seorang suami begitu mudah menyakiti hati istri karena merasa lebih tinggi. Lihat Siti Khadijah istri Nabi sebelum meninggal Bu, istri Nabi Siti Khadijah teh wanita pangbeungharna sa-Arab sebelum menikah dengan Nabi. Tapi rendah hati, tidak merasa aku orang kaya. Nabi hanya seorang, maaf ya Bu ya, kerja, karyawan. Suami adalah pemimpin. Sampai manggil kepada Fatimah, putriku sini. Begitu mendekati, itu di akhir ayat sebelum Siti Khadijah meninggal. Sakit, ngaharewos Bu. Siti Khadijah, Fatimah, kadir. Fatimah teh kadir. Umi pengen sorban Nabi. Tolong mintain sama ayahmu. Jadi hoyong sorban, mami ngantunkeun teh. Sorban Nabi teh menemani dia gitu. Tolong minta sama ayahmu. Aku pengen sorban. Fatimah teh kan suamimu. Gitu bahasa orang nama. Atuh nyarios teh langsung. Malu. Coba ka suami sampai kenya nyungkeun teh malu. Ibu ge kedah lekit. Kami hoyong ditransfer teh enggak ada ya wong. Ulah geus ditransfer salah. Eta teh kumaha. Nah, Siti Khadijah macam gitu, Bu. Itu luar biasanya. Dan Nabi lagi ka istrina teh leuwih ka raja tuh. Hadis riwayat Ahmad, punten. Ini unta. Ini istrinya mau naik unta ke pasar. Nah, ulang istri lagi itu naik. Soalna anak tanggana bangkuna hilap. Bilal teh. Nabi bisa nyuruh, Bilal,
ambil bangku. Kenapa sih bisa lupa? Orang mah gitu. Nabi begitu, Bu. Ini hadis riwayat Ahmad. Posisi Nabi di samping unta begini. Supaya istrinya naik unta dengan cara menginjak lutut Nabi. Tidak ada raja, tidak ada siapapun yang pernah, kecuali hanya istrinya yang pernah menginjak lutut Nabi. Dia naik unta, dikasih bantal terempuk, sampai hadisnya jelas. Saya waduh luar biasanya kak istri. Ibu lamun ke pasar ngangge motor. Suaminya kieu teu. Emang teu kudu. Kan dina motor teh aya step, Ibu. Kijeng kudu di sakala. Halo. Jadi itulah ya, bersihkan pikiran. Makanya kemarin saya melatih 2000 polisi di Lembang. Melatih apa Ustadz? Cara memanage supaya tidak mudah emosi. Sampai jenderalnya bilang, Ustadz kita belum dapat pelatihan seperti ini. Iya Pak, ini namanya adalah pelatihan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Jadi latihan supaya alam bawah sadar atau pemikiran kita itu, mohon maaf, tidak terpengaruh dengan emosi. Saya akan coba mengajarkan ke ibu pelatihan ini supaya ibu tidak mudah emosi. Ibu ajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak juga tidak mudah emosi. Sebab kalau tidak dilatih anak-anak cara mengendalikan emosi itu bahaya. Siap ibu belajar? Siap berlatih? Bapak siapa? Nah, saya kasih contoh ya, ini pelatihan NLP atau kejiwaan. Misalnya saya ada motor nih sekarang. Tarik Bu motor teh. Kenal potna ge puntennya. Tarik. Jadi modifikasi motor balap teh. Suara saya ceramah tidak kedengaran ibu-ibu. Nah ganggu eta motor teh. Tong dicarekan Bu eta nyetir motor. Kunaon? Geus eueuh. Ya kan tarik. Arek carekan saha? Suara knalpotna kedengaran abaikan. Nah ini kalimat, tolong diikuti ya semuanya. Kedengaran abaikan. Bu, jangan ragu-ragu Bu ya. Salah, teriak nggak apa-apa. Namanya belajar, betul tuh. Datang ngececep, tiba heula Bu. Tara salah maca Quran, walaupun cuma 1 huruf. Kunaon? Tara maca. Ibu salah tapi diajar kena naon. Laras tak? Sok jangan ragu. Kedengaran abaikan. Kedengaran abaikan. Pak, coba kita pakai lagi mic-nya Pak. Jadi penjawab tadi itu dari proyektor. Ada? Dimatiin ya? Gak apa-apa kalau dimatiin. Kayak sekarangnya punya. Jadi tadi yang membuat delay itu proyektor, bukan YouTube. Nah, ulang ya. Kedengaran abaikan. Kedengaran abaikan. Kalau saya bilang kenal pot, jawab kedengaran abaikan. Kenal pot. Kenal pot. Kenal pot. Baik. Sekarang latihan. Sesuatu yang bisa bikin ibu emosi. Contoh aja ini, jangan marah. Punya tetangga tiba heula tidak mau senyum. Ibu teh berbaik sangka, meureunna jadi huntu. Tapi maknya menilela-lela nyari huntu 3 tahun. Bagaimana menghadapi tetangga seperti ini? Senyumin duluan. Tong sarwana. Ya, tong dibalas ku baeut, senyumin duluan. Pura-pura we lari pagi. Manehna keur nyebor, langsung di hadapan dia. Senyum ikhlas. Punten Bu. Teu disangka
ngabalieur. Ibu teh sabar hate. Bener. Besoknya teman ibu cerita si eta teh ngagogoreng ibu. Mulai tak ibu teh kemana-mana. Ningali status WA na nyinyiram. Ibu make kerudung berem, si berem ngaliwat. Diganti ku ibu jadi koneng kerudung teh. Si koneng ngambang. Geus mulai teh ibu kapancing emosi bikin we status WA bae koneng oge. Nu penting mah sok ngaji daripada maneh tara aya. Paingan akhlak goreng. Nah, ibu geus mulai memicu perselisihan. Laras teh, bagaimana cara menghadapi tetangga nu kitu? Nih teknik asli. Siapkan kursi. Set calik. Kalau bisa kursinya ada tempat pegangan tangan. Set. Kalau ini nggak ada ya, pegangan. Kiri juga sama pegangan. Sebab saraf kita itu sangat dipengaruhi oleh tangan juga ya. Set tangan. Pandangan mata ke depan, pejamkan. Kemudian tarik napas, rumusnya 3-2-3. 3-2-3. 3 detik tarik napas, ditahan 2 detik, dikeluarkan 3 detik. Saya kasih contoh. Dalam hati bicara, kenal pot. Kedengaran, kenal pot. Ibu dimarahi suami. Duit dipakai naon? Tong dibales. Dengan kursi. 3-2-3. Dalam hati kenal pot. Kedengaran. Saya hampir saja melakukan kriminal, hukumannya penjara seumur hidup, hukuman mati. Kejadiannya di Antapani. Saya lagi nyetir mobil, spion mobil saya dipecahkan bata merah oleh pemotor. Disangkanya saya yang nyenggol motor dia. Padahal mobil orang lain. Nya kaget cecep teh Bu. Dibuka kaca teh. Ngabentak nyebutkeun nama binatang. Saya tidak bisa menyebutkan nama binatangnya. Karunya binatangna. Ikut tabrakan. Langsung ke payun, manehna teh ngahalangan mobil. Dibuka helm, tujuanna rek dibaledog kaca mobil cecep. Tahu nggak? Tidak, 3 detik pertama. Gas. Tabrak. Mun geus tabrak teh teu eureun Bu bisikan setan teh. Geleng huluna. Geus kageleng teh teu eureun. Mundur. Geleng deui. Ya pasti mau atuh udah gitu dihelm. Itu sudah namanya perencanaan pembunuhan sebab cecep geus eureun. Mun aya CCTV teh mah. Hukumannya apa, Bu? Penjara seumur hidup atau hukuman mati. CCP jadi apa? Hukum teh gara-gara menyimak persidangan sambo. Jadi ada 2 macam pembunuhan itu. Macam-macam. Tapi apa yang Cecep lakukan? 3-2-3. Belum tak, tidak hati. Kenal pot eta. Kasih abaikan nama nanti alam bawah sadar Cecep. Walaupun awas sate langsung ada bisikan. Kedengaran abaikan. Langsung saya abaikan. Di layanan mah bisa ribut. Mantap tong sok jago kajian bela diri kumaha gitu mau bedog lieur. Polisi langsung ke kantor polisi. Tunuturkeun kerusakan diganti asuransi. Jadi punten ya. Anak-anak saya main lato-latonya kayaknya baik.
paham bawah sadar pola pikir. Laras Bu, hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi hanya gara-gara mudah emosi. Sok ibu keur di pasar jual di puntennya, ayo ibu-ibu anu nyarekan ngajak mas ya. Bisikan awal mah korowot. Baru jadi viral. Laras tapi abaikan. Ada 2 kejadian ibu tidak boleh ngomong kenal pot. Hiji mun ustad keur ceramah. Cek ustad teh ibu ulah bedit ke masjid. Langsung kenal pot. Anggar bedit. Jangan diabaikan atuh. 2, mau DKM ngajak ke surga. Contohnya hari Idul Adha. Alhamdulillah terus saya sajami daftar kanggo sapi jadi kirang genep jami pilih bade diantos tarumpul kenal pot. Abaikan. Kenal awor Bu. Ibu juga nu senyum tapi bener-bener teh ada. Lamun aya ajakan kebaikan teh kenal pot. Abaikan ya. Kita tidak tahu Bu. Kapan kita ninggalin alam sementara ini? Laras orang terus di pasien pertolongan Bu, sok kamari Covid bulan Juli sadinten aya 7 jami nu mau teges biasa laras ibu masih kena sehat walafiat nembe 3 saksi saya ceramah di Cianjur kamari dapat kabar Ustad masjidnya rata dengan tanah jemaah nu kamari hadir tos ngaranjeun mantap ibu punten ku cecep sadayana didoakeun sing paranjang umur. Amin. Nembe Bu, sabarasa si kamari cecep ngobrol sareng Indra Bekti di ruang ganti Trans TV. Ayeuna pecah pembuluh darah. Da acan biasanya Rio. Beberapa bulan sebelumnya juga saya ngobrol di ruang ganti Trans TV juga dengan Tukul Arwana. Ayeuna stroke. Nyepeng HP oge ngaWA teh biasa. Mantap punten bapak-bapak. Tadi mau ngobrol jeung abis ah. Ane pada gitu. Sehat DKM. Nah jadi siun ngobrol jeung cecet. Eta beres di dieu teh ibu teh marundur asih. Terang. Sing paranjang umurna. Amin. Cekap 1000 tahun. Saum ditawaran ku Cecep. Ngadoa Cecep mah ibu ieu sing 1000 tahun. Alim teu, hoyong teu. Boro-boro 1000 Bu, 86 tahun ge geus 1000. Teu bisa hudang dina kasur. Ku incu teh dihuapan. Nin bubul. Mekaning 804 tahun deui. Incu maot hiji-hiji. Eueuh nu ngahuapan. Ripuh henteu Bu? Ripuh. Panjang teuing ripuh, pondok teuing ulah. Leres teh. Yang jelas orang sadene bakal lebet ke alam barzakh. Kudu nyiapkeun bekal. Makanya tadi saya ngebahas kurban teh naon Bu? Hadis riwayat Ahmad, gemukan binatang ternakmu, kurbanmu akan jadi kendaraan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi di akhirat nanti ibu nu kurban, baik kambing atau sapi, nanti diantar ke surga teh naik binatang nu dikurbankeun. Ibu kamari kurbana kambing, si kambing teh datang. Malaikat teh menyebut ibu apa? Wahai ahli surga, naiklah. Begitu naik, dalam satu syarah jelaskan, binatang itu akan keluar sayap. Sekali kepak terbang. Orang lain mah menyebati jembatan Sirat Bu, mapah pasedok-sedok merangkak, ibu mah ngapung kaluhur. Masuk surga secepat kilat. Kumaha nu teu kurban? Julang cileung di akhirat neangan meh. Kajian kurban milih numpang mirahna. Binatang teh begal. Cek malaikat teh ibu naik. Cicing dengan jawab.
Ibu naik, sekarang ngajawab kiateun moal. Ada pegang. Mantak aya jemaah kabogo naroskeun ustad gara-gara ustad ceramah masalah kurban ibu teh jadi loba pikiran. Nah, aku naon ari ibu nyalakeun api. Nya ibu teh tahun kamari teh kurban sapi. Ngan kitu daftar ka DKMT terlambat terakhir nomor 7. Tah ke numpakna belah mana. Lamun nu kahiji dihareup cenah kitu dicotokeun ku manehna. Kita nu kahiji dihareup. Nomor 3 mah nyelegon di tengah. Nomor genep geus diukur ku ibu teh disorodot. Tah nu ka-7 belah mana? Geus eueuh tempat Ustaz. Manya nyepengan buntut. Cek teh untuk itu atuh ibu. Walaupun nomor 7 insyaallah ka surga. Tuh ibu mah bager amin. Si ibu eta mah teu ngaaminan. Malahan Ustaz soal surga mah ibu mah paham. Ieu mah numpakna belah mana? Jadi jawab tuh cecep teh ari kambing mah saurang. Naik langsung dianterkeun. Beda jeung sapi. Sapi kan tujuan. Jadi sistemna teh teu kitu. Sistemna teh dianterkeun hiji-hiji. Jadi nu pangheulana daftar ka DKM ke surga heula. Si sapi teh muter ngajemput nomor 2. Jika grade gue kitu. Hiji-hiji. Maunya langsung 7 penumpang. Berarti ibu mau nyepengan buntut nyata. Oh, ngartieun sorangan aing ngajelaskeun kitu mah. Ibu kamari ke kurban didoakan ku cecep sing panjang yuswa supaya tahun depan bisa kurban jadi aya kendaraan. Enjing teh ka DKM nyana kami. Ustaz abdi kamari Idul Adha teu kurban. Ayeuna nyana kambing. Terus bade kurban teu bisa. Kunaon teu bisa? Geus eueuh Idul Adha-na. Maknya ayah Idul Adha kurban Januari. Kurban naon itu? Kengeng teh kurban Januari? Tidak boleh, ada waktunya. Maka cecek jangan menyia-nyiakan. Leres teh? Menyia-nyiakan. Kunaon sih teh kurban? Lantaran teu ngarencanakeun. Cecep mah dulu setelah bangkrut nyari nafkah naon? Jadi tukang beca di lapang Tegalega. Sanes heureuy asli. Tahun sabaraha? Tahun 2010. Cecep jadi tukang beca tahun 2010. Sampai ira Ustaz, sampai 2011. Jadi hidup miskin teh boleh, tapi tong lami teuing. Satahun cukup. Mun geus 40 tahun. Susah wae. Katingali betahna. Saya tanya istri saya, mama sekarang mama tinggal di kos-kosan di Inhofen. Lantai 2 sempit, kamar mandi di luar supaya lebih murah. Sedih henteu, suami tukang beca. Cek istri teh, kenapa harus sedih ayah? Ini pekerjaan halal dan berkah. Ayah jangan putus asa. Nabi dan Rasul kerjaannya apa? Pengembala kambing. Saran mama hanya 3 buat ayah. 3S. Semangat. 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 Itu. Mun suami keur terpuruk, Bu. Lain di polototan. Semangat. Memang ada dicarekan. Kudu dicarekan, geus loba nu nyarekan teh mentak hancur bangkrut teh. Kudu dicarekan deui, da kumaha deui geus eueuh duit teh. Sok mulai dari nol lagi, betul tidak? Saya tanya istri saya, kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Lihat mama, rumah sudah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada. Istri saya jawab apa? Rumah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada. Tapi jangan lupa ayah, cinta mama tetap ada. Ulah keprok itu masjid.
Lamun ada yang menakjubkan teh, Masya Allah. Lain itu teh budaya Korea itu. Dan budak orang teh kudu happy, laras teh. Bisa senyum gitu teh hese. Sok komo di UGD mah ih men amin. Oh bener seri. Iya. Tapi aya tempat di rumah sakit selain UGD. Eueun nu bisa seri. Di mana? Ruang administrasi. Komo geus aya suara printer. Pas dibuka teh, ibu kira 40 juta. BPJS nanggung kabeh. Mit amit ih naudzubillah. Mantak sing sarehat amin. Iya senyum itu bisa bikin sehat. Mantak ibu tong emut kemana-mana ceramah mah. Ih masa mau dipikirin kabeh ibu gak salah. Leres teh? Iya. Coba Nabi lihat, setiap orang memandang wajah Nabi itu Bu, bahagia. Aya heureuyna ge Nabi teh heureuy, humoris Nabi teh. Sampai ini gitu. Ini asli loh. Ya Rasul, aku sering sholat, aku sering puasa. Apakah aku akan ada di surga? Maaf nih, di surga tidak ada nenek-nenek. Curdi gitu. Lain ustaz nyeres Nabi coba. Mau cari ibadah. Nenek kenapa nangis? Jadi ibadah nenek ditolak. Bukan ditolak. Emang nenek-nenek emang gak ada di surga. Karena usianya semuanya jadi umur 17 tahun. Ibu emut keneh itu wajah ibu 17. Udah gitu di surga teh. Mudah-mudahan kemang ngumpul ke di surga. Amin. Teh aya di ditu tuh bapak-bapak. Surga Bu, urang teh kudu rencana leres teh. Kudu ngarancanakeun ka surga teh ti ayeuna. Cecep kalau udah bilang, tak terang urang teh umur teh sabaraha deui leres teh. Bawa-bawa 10 lebaran dia nepi. Berarti 10 tahun ya. Bawa-bawa 5 lebaran kita nepi. Ukuran lain lebaran. Hei Fulan, kamu hanya bisa mendengar 50 suara azan. Sadinten sabaraha kali ada? Berarti lamun 50 suara azan sabaraha dinten deui umurna? Sabaraha? 10 dinten. Seueur ngajawab 10 dinten. Salah. Pami 50 suara azan teh umurna teh sadinten deui. Nah Ustaz, teu apaleun di masjid aya lomba adan. Digangga Kak. Pesertana 48. Jam 5 sore geus beres. Adan maghrib pas 50. Jadi jangan menganggap oh saya masih panjang umur. Makanya jangan menunda-nunda amal. Mau diajak Ustaz teh kenal pot. Apa ya? Ibu tahajudnya kenal pot. Ibu sodako kenal pot. Iya teh kaburu umur naudzubillah. Mudah-mudahan orang teh husnul khotimah. Menyaksikan anak-anak cucu lalu lucu. Pici mah ibu. Nauzubillahnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bola ngaji anak perempuan ditusuk juga kamu. Laras tuh. Nih mau bisa ngajaga 24 jam. Ti enjing dugekeun ka sore dijaga pas pulang ngaji ditusuk. Nangisna eta ninina teh, apalagi ibunya. Coba, siapa yang bisa jaga anak kita? Allah. Siapa yang bisa jaga cucu kita? Jadi nyongke teh ka Allah. Ya Allah, jaga cucu saya ya Allah. Bagi orang-orang yang berniat jahat. Eta dina CCTV-na. Budak teh aya 2 nya, pulang ngaji teh kanan kiri. Geus manehna nyiapkeun peso rek ngarebut HP. Jadi tujuan nama mau HP. Gara-gara si budak eta teh punten nambut HP ka babaturan. Maneh teh minjem wae HP teh meuli atuh sorangan. Oh, didinya ngambek aing mah mau HP. Ternyata ada 2 anak yang ditarget. Kita nggak bisa tuh jaga anak, jaga cucu 24 jam. Zaman sekarang ini kita butuh-butuh pertolongan Allah Bu. Ibu, bapak, anaknya itu di Magelang. Yang paling besar perempuan namanya Dea.
Yang bungsu laki-laki namanya Dio. Beres lulus SMA, si Dio ini ingin kuliah di London. Hari bapana nembe pensiun. Jang, ai kuliah di London teh kudu seueur artos. Engke moal beres. Ya kudu ngitung-ngitung atuh leres teh. Sebener kalondon. Oh, ngamuk nu padahal manehna mah hayang poya-poya. Eta geus diceritain itu. Apa yang terjadi? Manehna meser serbuk via online. Gara-gara kasus naon? Kopi Vietnam, sianida. Balanya sianida dicampurkan karena kopi bapana. Teh indungna. Sareng teh lanceukna dea. Tiluanana utah. Teu aya nu curiga. Ah, dina naon ieu teh meureun makanan semalam gitu kan. Tos saminggu tidinya mulai ngukur, oh campuranna saeutik teuing. 2 sendok sianida tuh Bu. Ibu Ramana maot di kamar mandi. Mimitina ibuna heula, gedebuk. Bapana ge curiga. Begitu dibuka. Maot oge bapana. Dea teh bade nikah sasasi deui. Lanceukna teh maot oge. Polisi teu bodoh. Moal mungkin jeung ngagoler tiluan. Ti mana sumberna? Aya gelas oh ti dieu. Saha deui nu ngakses? Si Dio. Langsung sorena katangkep teh langsung ngaku. Hanya gara-gara tadi katanya masalah teh dikuliahkeun di London. Inung bapak lanjut dipaehan ku anak. Tidak pernah kriminal. Siapa yang bisa jaga anak kita? Allah. Saya kemarin ceramah. Ustaz nangis teh yuswana teh 70 langkung Pak. Pas barodas. Kunaon Pak? Saya cuma punya anak 1 perempuan Pak Ustaz. Terus gimana? Ya dia S3 di ITB. Masya Allah, bagus satu Pak. Terus gimana? Ya dia baru nikah dan sekarang tinggal di Amerika. Apa yang bikin Bapak sedih? Karena ditinggalin anak satu-satunya? Bukan itu Pak Ustadz. Yang bikin sedih karena anak saya sekarang beragama Nasrani. Siapa yang bisa jaga anak? Allah. Mantak nyungkeun ka Allah. 3. Islahul amali, bersihkan amal. Amal apa yang akan membuat Allah menolong kita? Amal apa yang membuat Allah membantu kita? Sakit disembuhkan Allah. Tidak ada uang, dikasih rezeki sama Allah yang berkah. Anak belum nikah umur sudah 35 lebih. Minta sama Allah jodoh. Sakit tidak sembuh-sembuh, disembuhkan Allah kalau nolong. Makanya ada amalan. Tolong Ibu ikuti kalimat saya. Ini dari guru saya. 5 penutup rezeki. 5 penutup rezeki. Ibu, nah jadi ngulang lagi. Gara-gara sianida. Siap, konsentrasi. 5 penutup rezeki. 5 penutup rezeki. Dosa ka indung. Dosa ka bapak. Dosa ka aki. Dosa ka nini. Dosa ka pasangan. Jadi lamun masih kene aya dosa kalima jami eta rezekina katahan. Cek Kiai Cecep mah namina teh hijabur rizki. Jika tutup ieu na di kumaha ge moal bisa keluar. Di eusian cai teh bisa. Kudu dibuka heula. Jika wudu tuh toran mah pinuh cai teh. Lamun teh dibuka kerana mah rezeki teh ibarat kupu-kupu jam cek Kiai. Di udah guai mah hibar. Lain gitu carana. Bikin taman yang indah, bunga-bunga yang wangi dan mekar akan membuat kupu-kupu datang sendiri. Apa yang dimaksud taman indah? Ingat kebaikan ibu bapak. Cek Cecep banyak hiji rencana anu jarang diamalkan orang Indonesia. Sa Indonesia banyak yang tidak ada rencana ini. Teu wani nyarios. Naon? Rencana ngaumrohkeun ibu bapak. Bilang sama anaknya, ibu,
Ini bukan kayak emak cek Ustaz Cecep. Lamun aya budak temukan dia jauh berkaya bapak. Mual benar aja gila. Serius bu. Saya pernah coba keponakan saya kelas 3 SMA, Kiki namanya. Kiki dia, cita-cita yang jadi nama programmer. Mau jadi programmer sukses, gaji gede, berkah. Mau atuh bang. Bilang sama ibumu sekarang, Ma, kalau Kiki dapat kerja, nanti sebagian gajinya akan ditabungkan supaya mama bisa umroh. Wanita Kiki harus gitu. Wani mang, namanya Kiki pengen ngomong ke mama. Sok bilang ayeuna. Sampai nangis bu. Teteh, Cecep nangis. Didoakan bu mama Kiki sih jadi programmer sukses. Beres SMA, kuliah. Selesai kuliah, ngalamar kemana-mana ke ditampi. Mang, harus ada pengalaman kerja kita baru lulus. Kalau Kiki belum ada kerja, memang Allah menyiapkan kerjaan terbaik yang pas buat Kiki. Kiki sudah punya niat mengundurkan mama. Jangan putus asa, Allah gak mungkin zolim, betul tidak? 2 bulan. Mang, Kiki diterima Mang, Kiki diterima alhamdulillah. Kerja di mana Ki? Dikirimkan ke WA. Nama ke bahasa Arab perusahaan Ki. Memang bukan di Indonesia Mang. Kiki jadi programmer di Dubai. Sabaraha gajinya sebulan? 70 juta Mang. Coba ibu. Kerek lulus geus digaji 70 juta. Setengah gaji Ki geus bisa ngumrohkeun emak. Laras ya? Kenapa? Karena dari awal ada niat seperti itu. Jangan-jangan Allah tidak membuka rezeki kita karena kita tidak pernah kepikiran membahagiakan orang tua kita. Harusnya kita punya niat, punya rencana, ya Allah berikan rezeki saya agar punya pesantren tahfiz. 100 anak yatim piatu, mereka menghafalkan Al-Quran, dibimbing seorang kiai supaya pahalanya ngalir ke emak. Saya belum sempat mengumrohkan emak. Saya belum sempat menghajikan emak. Jangan sampai orang tua kita yang seumur hidupnya berkorban buat anak-anaknya. Anak 10, insinyur 2, dokter 3, profesor hiji, jenderal hiji, wali kota hiji. Tapi sampai kan mautna, tak umroh acan. Tak kudu jadi insinyur, tak umrohkan indung mah. 10.000 sapoe, 10 anak teges kumpul 100.000, sabulan teges kumpul 3 juta, 10 bulan 30 juta, bisa ngaumrohkeun emak ngan 10 bulan. Diberi kesempatan 60 tahun, teu bisa nabung jeung ngaumrohkeun indung. Padahal ibu kita waktu kita kecil nguriling ka imah tetangga derek nyambut artos jeung beser saragam. Seragam yang kita pakai dulu bu, mungkin memang itu hasil minjem orang tua kita. Sampai memohon-mohon teh minggu dibayar. Nyeri hati teh bu. Era nginjem duit ke tetangga tapi orang tua demi anak kan melakukan apa saja. Mau sampai lamun kalimat teh kamari ge can dibayar bu. Geus nginjem wae. Nyeri hati teh, tapi itulah ibu kita sampai akhir hayatnya membela buat kita. Makanya kalau kita ingin dibuka rezeki oleh Allah, rencanakan buat orang tua kita. Ya Allah, mudahkan rezeki. Semuanya harus ada rencana. Gimana kalau orang tua sudah meninggal? Idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholih yad'u lahu. 3 perkara nu masih kene nyambung jeung nu maot. Doa anak soleh, ilmu bermanfaat, amal jariyah. Yang termasuk kategori jariyah apa? 3 wakaf, pilih salah sahijina. Nyieun masjid. Sok, ya bisa maneh nyieun masjid. Kudu mikir maneh teh, kudu Cecep. Maneh hirup hancur jika kieu ayeuna jadi tukang beca teh. Mikir lain kurang ilmu bisnis. Dosa maneh ka inu bapak naon. Wah, hebat kiai saya. Eureun Cecep cerik teh hampura kiai. Hampura ka saya.
Awan dosa mereka saya. Ino bapak pikiran tak. Ino pancur jika kieu. Rugi ratusan juta. So, mikir mana dosa naon. Muncan kapikiran, tebukan niat kabahagiaan orang tua geus mau. Mau dirubah rezeki mah. Hebatnya kiai saya. Gimana caranya kiai? Tilu wakaf tak pikiran. Nyian masjid, sanggup? Teu sanggem kiai. Nyian pesantren, sanggup? Teu sanggem kiai. Sehari-hari ge ngabeca. Wakaf Quran bagikeun ke anak yatim. Rumah-rumah tahfidz sanggup henteu? Insyaallah kami eta. Tah pikiran karinya. Quran bagikeun sina dibaca supaya anu di pesantren rumah tahfidz maca Quran tapi niatkeun heula jang emak, jang bapak. Niatna kumaha? Cecep bade ngajarkeun ka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah ibu, kakek nenek, pasangan saya. Setelah wakaf berdoa. Nah ini yang kata guru saya, doa yang diaminkan 70.000 malaikat. Nyung kenaon? Sehat. Nah doa, ya Allah sehatkan, sembuhkan suami saya. Nih, saya pernah sampai direkam ya Bu. Jemaah dia punya sakit batu ginjal. Ibu ini sakit batu ginjal. Kemudian sebelum operasi batu-batu ginjalnya oleh Allah dihancurkan sebelum operasi. Disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menghancurkan batu ginjal? Dulu dideteksi di rumah sakit mana Bu? Mitra Kasih. Terus katanya ibu menderita apa? Ini operasi batu ginjal. Operasi batu ginjal. Terus kemudian sekarang kabarnya gimana Bu? Nggak ada. Jadi dites lagi nggak ada? Nggak, USG itu nggak ada. Batu ginjalnya Bu? Nggak ada, nggak ada. Masya Allah. Dari sini ibu percaya Allah itu ada? Ini asli. Siapa yang menyembuhkan? Amalannya apa? Tadi dia ngamalin apa yang saya bilang. Lakukan untuk membahagiakan orang tua. Sudah ada di alam barzah supaya alam barzahnya diberikan cahaya Allah. Quran itu mukjizat yang masih ada. Ibu di rumah sudah ada Quran yang ibu baca, tapi di luar sana anak-anak yatim piatu rumah-rumah tahfidz, Qurannya masih sobek. Kasihin ke mereka. Man qara'a harfan min kitabillah falahul bihil hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. 1 huruf 10 kebaikan. Jadi ada 3 tuh rezeki berkah. Hati, 2 pikiran, 3 amalan. Amalannya apa? Wakaf. Kalau tidak sanggup bikin masjid, tidak sanggup bikin pesantren, minimal Al-Quran. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan kalau ngasih makanan, misalnya sedekah Jumat, beres Jumatan orang pada ngambil makanan tersebut, pahalanya luar biasa. Beres makanan habis ya sudah, mau pahalanya lancar lagi, datang lagi, kasih lagi makanan berikutnya, Jumat berikutnya, terus seperti itu. Tapi beda dengan Quran. Quran masa kali masihan dibaca keneh ku anak-anak di rumah tahfidz, saumur hirup jadi cahaya ka emak ka bapak, almarhumah almarhum, sebab luar biasa. Ibu Ketua Majelis Taklim, saya bawa 5 Al-Quran. Ini saya niatkan sebagai wakaf. Mudah-mudahan nanti sama Ibu Ketua Majelis Taklim diserahkan ke pihak masjid, ya. Tapi karena memang ini saya acaranya Safari Dakwah Pengajian ibu-ibu, jadi mewakili Safari Dakwah Pengajian ini, Ibu Ketua Majelis Taklim menerima Quran ini, nanti kasihin disimpan di masjid ke DKM mereka.
ada 5, 4 niatnya wakaf untuk ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya karena sudah meninggal. 1 lagi sedekah yaitu buat istri saya masih ada, makanya disebutnya sedekah Al-Quran. Jadi mohon dipahami kalau niat buat yang udah meninggal wakaf Al-Quran. Tapi kalau niatnya buat yang masih hidup itu boleh. Namanya sedekah karena Quran ini luar biasa ya. Itu akan jadi penolong nanti di akhirat ya, jadi obat syifa, masya Allah. Tolong Ibu Ketua Majelis Talim atau yang mewakili boleh tampil ke sini langsung aja ya, menerima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cecep Maulana dalam acara Safari Dakwah Cecep Maulana seluruh Indonesia. Saya serahkan 5 buah Al-Quran, 4 dengan niat wakaf ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya. 1 lagi sedekah Al-Quran buat istri saya. Mudah-mudahan lahir di masjid ini para hafiz dan hafizah, ulama-ulama masa depan yang akan jadi pejuang Islam. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Saya sangat sadar di masjid inilah berkumpul orang-orang soleh dan solehah. Di masjid inilah ada kajian rutinan yang akan menambah ilmu agama. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ibu, atas nama saya Cecep Maulana diniatkan buat ayah dan ibu saya, almarhum Bapak Sudarma, almarhumah Siti Komariah. Tolong saya titip Bu, saya ingin ikut partisipasi. Masukkan ke kenceleng kas majelis taklim. Jadi majelis taklim ibu-ibu kan ada kencelengnya Bu ya. Tolong masukkan ke kenceleng. Besarnya sebesar setengah juta rupiah. 'Alaikum Tolong jangan kasih saya apa-apa. Saya hanya minta satu saja dari ibu bapak yang hadir, buat ibu saya almarhumah Siti Komariah yang selalu ngajarin saya ceramah, dan juga ayah saya Bapak Sudarma. Al-Fatihah. Ya, kami. 15 Agustus 2021. Saya masih ingat karena lusanya adalah 17 Agustus. Saya lagi ceramah di Pasteur, Safari Dakwah seperti ini. Saya lanjut jatuh, masuk rumah sakit Santosa Koko. Komplikasi jantung, 3 kali pembesaran, penyumbatan pembuluh darah di otak, mirip seperti artis terkenal, mohon maaf. Dan juga satu lagi penyakit yang cukup beresiko. Dokter menjelaskan kalau stabil opname 30 hari. Tidak disangka begitu disebar WA ke anak-anak di rumah-rumah tahfiz, bahkan mereka sampai nangis berdoa, ya Allah sembuhkan Ustaz Cecep. Insyaallah Ibu. Hanya dalam waktu 24 jam. Sampai dokter pun kaget. Pak, diperbolehkan pulang karena sudah sembuh total. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Saya tiap hari Bu selalu menganggarkan, ya, kita tuh nggak tahu kapan umur kita, betul tidak? Tapi jangan sia-siakan. Perjalanan Safari Dakwah ini bukan hanya di Bandung saja, tapi di Indonesia. Inilah kegiatan kami Bu. Dulunya saya dengan almarhum Syekh Ali Jaber ada perbincangan
Kenapa Syekh keliling Indonesia, ceramah di pedalaman, membagikan Quran ke rumah-rumah tahfidz? Beliau menjelaskan ada misi, rencana 10 tahun yang akan datang lahir 1 juta hafiz. Kalau ada 1 juta hafiz baru di Indonesia, bupati, wali kota, gubernur, menteri-menteri, bahkan mungkin presiden yang akan datang adalah seorang hafiz 30 juz. Itu harus direncanakan, Cep. Kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, siapa lagi? Sok keliling sendiri. Jangan pakai ongkos siapa, dari uang sendiri. Allah ganti nanti, Cep. Yakin, Cep. Tidak disangka 3 bulan setelah itu beliau dipanggil Allah. Akhirnya programnya tidak berhenti. Saya lanjutkan, saya keliling Indonesia, dan sampai sekarang laporan saja Al-Quran yang telah tersebar di rumah-rumah tahfidz sudah mencapai 20.000 Al-Quran. Kalau diartoskan sekitar 3 miliar. Saya tidak seperti Pak Ridwan Kamil yang jago arsitek bikin masjid luar biasa, Al-Jabar, ya, dengan rancangan yang cerdas. Ya minimal ada kemampuan nyebarin Quran. Bantu-bantu titipan jemaah, sebarin. Mudah-mudahan ya Bu, kita sedikit-sedikit harus mengumpulkan bekal, betul tidak? Inilah kegiatan kami. Kegiatan kami bisa dilihat Anda di Instagram Safari Dakwah UST Cecep. Jadi Anda bisa lihat progresnya tiap hari kemana saja. Terakhir kita kirim ke NTT 10 des saja Bu, 10 juta itu ongkosnya saja, belum Qurannya. Jadi memang luar biasa ya perjuangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Rumah Tahfidz Permata Bandung mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Cecep Maulana yang telah mengirimkan mushaf Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushaf Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan, nilai kebaikannya terus mengalir, terkhusus untuk Al-Ustadz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pewakafan Al-Quran ini. Laporan sehari-hari kita kirim kemana saja Al-Qurannya, ya di Instagram kami yaitu Safari Dakwah USTCC. Mohon doanya perjalanan kami diberi keselamatan sehingga target mencetak 1 juta hafiz dalam waktu 10 tahun betul-betul jadi kenyataan. Mereka akan jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Ibu-ibu, kalau barangkali ada yang mau nitip Al-Quran juga, Pak Ustadz saya titip Quran nih, tolong sebarkan, karena kadang-kadang bingung Bu kalau nyebarin Quran, betul tidak? Ibu lihat kayaknya ini butuh nih, kasih Quran, karena dibaca di Quran. Tapi kalau rumah tahfidz itu mereka ada tiap subuh setoran 10 ayat, 5 ayat gitu ke kiai. Jadi tepatlah sasarannya. Sebab orang yang hafiz 30 juz di akhirat nanti akan ditanya 3 orang. Siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa yang ngasih Qurannya. Kalau ibu termasuk ditunjuk seorang hafiz di akhirat, dia pernah ngasih Quran ke saya, ibu akan dikasih jubah putih, mahkota, masuk surga tanpa hisab. Amin. Jadi gimana caranya Ustadz kalau mau ikutan? Ya gampang, satu harus niat dulu, ya. Nanti dibimbing oleh nazir yaitu saya. Kayak zakat fitrah lah, zakat fitrah ibu ngasih beras, kan ada meja di masjid di luar, betul tidak? Nanti akan dibimbing niat ijab kabulnya.
Ibu ngasih beras berapa liter buat siapa saja. Anak saya 5, suami istri berarti 7 dikali berapa liter kan begitu. Nanti di situ akan baca niat, langsung diserahkan, nanti berasnya ke fakir miskin. Nah wakaf juga sama. Jadi niat dulu dengan nazir, Ustadz saya pengen ikutan nih, tapi sekarang banyak keperluan nih. Masalah uangnya belum ada atau gimana. Ibu, kalau memang ada rencana ya, ada cita-cita, sok niat. Kalau bayarnya mau bulan depan boleh, bayarnya mau 2 bulan lagi boleh, bayarnya mau tahun depan juga boleh. Kalau ada rezekinya tinggal WA saya, nanti dikasih nomor WA. Pak Ustadz, ini saya ada rezekinya dulu di masjid pernah niat nih, mau nyumbang Quran 3 buah, 1 buah. Saya mau transfer, begitu transfer Qurannya saya sebarkan, semudah itu. Nah, disarankan 5 Al-Quran karena tadi penutup rezeki ada 5, ayah 1, ibu 1, kakek 1, nenek 1, dan pasangan. Kalau lebih buat siapa Ustadz? Diri sendiri, kedua mertua, anak-anak dan cucu. Bukan hanya nama yang diniatkan, tapi buat anak-anak juga boleh ya, atau juga masih hidup boleh, namanya sedekah. Kalau sudah meninggal namanya Berapa Pak Ustadz harga Al-Qurannya? Dengan perhitungan akomodasinya, 1 Quran itu harganya adalah Rp190.000. Boleh dibayar tahun depan. Jadi jangan ada alasan ada uang Ustadz. Ya karena rencananya tahun depan. Jadi kalau bulan depan boleh ya, 190.000. Cuma ada kebijakan dari penerbit, kalau pembayaran hari ini cash atau transfer atau pulang dulu, itu harganya adalah potongan 40.000. Jadi 1 Qurannya berapa Bu? Nah itu 1 Quran 150. Ini amalan sekali seumur hidup. Badai hiji we Ustadz yang emak malah. Cuma kalau memang sebaiknya 5 orang tadi yang menurut guru saya akan dibuka rezekinya. Mohon maaf ibu kalau lihat WA saya, ada yang anaknya 12 tahun belum dikasih keturunan. Setelah saya wakaf berdoa orang tuanya, sampai nge-WA, Ustadz alhamdulillah positif. Kemarin di Cimahi, saya di Cileunyi sampai nyusul besoknya. Ini bapak yang minggu kemarin wakaf, iya. Ada apa Pak? Saya berdoa Pak Ustadz, tanah saya mudah-mudahan laku, udah 3 tahun ditawarin lagi butuh uang untuk bayar hutang. 2 hari setelah wakaf ada yang datang nawar cuma sedikit, jadi tanah saya dibeli. Siapa yang ngasih rezeki Bu? Karena kata guru saya, orang yang wakaf dan sedekah Quran, mohon maaf, diaminkan 70.000 malaikat. Jadi kalau ibu memang ada rencana nih, sok niat. Kalau ada rencana, kalau tidak ada rencana jangan dipaksakan ya. Gampang kok, ini kan hanya ajakan, betul tidak? Amalkan atau tarik nafas 3 detik. Dina hati we kenal pot. Jadi kalau tidak percaya ya Qurannya kemana, lihat Instagram kami Safari Dakwah USTCC Maulana ya. Jadi bagi ibu yang ada niat, sok niat sekarang. Sekali lagi jangan khawatir, bayarnya boleh tahun depan, bayarnya boleh bulan depan. Cuma kalau hari ini ada potongan lumayan ya. Baik ibu-ibu, saya sarankan niatkan buat orang tua yang mau niat langsung berdiri, jangan lihat kiri kanan. Ada niat berdiri ya, walaupun cuma 1 orang yang berdiri tetap kita jadi ya. Yang mau niat berdiri, yang tidak ada rencana ya tinggal duduk saja, tapi jangan bilang knalpot jangan. Boleh ya. Kapan lagi kita menghadiahkan buat orang tua kita? Kapan lagi kita menghadiahkan buat kakek nenek kita? Karena yang masih nyambung dengan orang yang sudah meninggal itu adalah salah satunya adalah jariah ya. Terus terang saja, untuk HP anak harganya jutaan kita belikan, buat orang tua kita 150.000 ya. Kalau kita memang nggak ada rencana agak susah Bu. Kata guru saya, antara wakif dengan nazir jangan jauh-jauh. Jadi maju ke payun Bu ya. Siap Bu, maju ke payun Bu. Hanya meja yang menghalangi, ngurilingan cecep. Maju Bu, maju Bu, tati di dia ngurilingan cecep. Maju Bu ya. Silakan yang mau niat boleh.
Sekali lagi Bu ya, niat Bu ya. Kalau niat itu tadi Bu, niat itu tidak perlu bayar, ada rezekinya bayar. Kalau nggak ada rezekinya ya jangan dipaksain. Tidak dosa kok. Salah satu contoh ya, kalau kesempatan Bu, Ibu kalau bagi-bagi Quran sendiri ke pedalaman tuh ongkosnya, waktunya. Kita sudah punya tim ya. Di Bandung ada 100 rumah kafis, 200 yayasan yatim piatu yang kerjasama. Belum di berbagai pelosok, tinggal kontak mereka, tersebar Al-Quran. Makanya lihat perkembangannya. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amal perbuatan. Baik, kita bagi dua dulu ya, ibu-ibu dari sebelah sini dulu awal ya, diangkat tangannya. Ibu, nanti ya Bu ya. Sok, sama-sama. Siap, diangkat anak-anak. Dipejamkan matanya sebentar ya Bu. Fokus sama orang tua Anda yang mungkin sekarang ada di alam barzakh. Banyak nih wajah lagi senyum mereka, ibu dan bapak. Mangga. Bagaimana hebatnya perjuangan pengorbanan ibu bapak kita. Boleh ya. Kita fokus orang tua dulu. Baca niatnya, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran. Bayangkan wajahnya, ibu bapak saya, kakek nenek saya, pasangan saya, baik yang masih ada ataupun sudah meninggal, diri sendiri, kedua mertua, anak-anak dan cucu. Mungkin namanya terlalu banyak karena satu Quran hanya boleh buat satu nama. Silakan ibu rencanakan berapa Quran yang ibu sanggup. Boleh ibu rencanakan di hati siapa saja, bayangkan saja wajah mereka. Saya terima titipan Qurannya, akan saya sebarkan ke rumah-rumah tahfiz. Mudah-mudahan Allah membuka rezeki Anda sekeluarga. Mungkin hari ini Anda nyumbang Quran, tahun depan bisa jadi rezeki lancar. Anda menyumbang 1 hektar bikin rumah tahfiz. Di situ ada guru-guru yang hafiz di Quran, mendidik luar biasa. Begitu kita dipanggil Allah satu saat, kita ada cahaya yang menerangi Anda, menerangi alam kubur ibu bapak. Usap wajahnya Bu. Tadi ibu di hati berapa Al-Quran? Silahkan tegaskan dengan tangan Anda. Jangan bilang 1 dulu. Kalau mau 1 aja. Kalau mau 5, 5. Kalau 10, 10. 1 Quran hanya 1 nama. Tunjukkan dengan tangannya di atas kepala Bu. Kalau yang ragu jangan ngangkat tangan. Berapa Quran? Kalau 5 begini, kalau 2 gini, 1 begini. Mangga Bu, di atas kepala. Ibu 5. Ibu. Oh 7. Ibu 1. Ibu 10. Ya, siap. Oh 10, baik. Baik. Ya, baik Bu ya. Terima kasih. Nanti di luar masjid ada sahabat saya Randy ya. Dia akan catat, dia akan ngasih nomor WA ya. Dia akan ngasih nomor WA saya. Ibu kirim ke WA saya nama yang diniatkan. Ibu tadi 10, berarti 10 nama. Kalau yang meninggal almarhum siapa gitu kan. Kalau yang masih hidup ya udah namanya aja. Anak boleh, nggak disebutkan. Cucu boleh. Boleh. Tapi sudah ada dikasih Allah nyawa ya. Pernah dikasih Allah nyawa. Jadi ada lagi, mohon maaf, hajat. Nah ini hajat sesuai dengan jumlah Quran. Kalau 10 Quran berarti 10 hajat. Hajat harus detail. Contoh, sehatkan suami saya sakit stroke bisa. Anak saya belum ada jodoh, umurnya udah 36. Ya Allah berikan jodoh itu. Ya Allah, ada orang yang pernah pinjam uang saya udah bertahun-tahun nggak mau bayar, berikan dia hidayah ya Allah. Siapa yang bicara? Ya dikirim ke WA saya, tapi mintanya ke Allah. Ya jadi ya Allah itu doa lah gitu ya. Baik Ibu, sekarang tadi harganya udah jelas kalau hari ini 105,
Tapi kalau masih lama ya tidak ada potongan jadi 190. Besok. Iya, belum bawa nanti transfer. Nah, yang penting hari ini ya. Transfer boleh. Kalau mau pulang dulu dekat boleh ditunggu ya. Ya. Boleh Bu langsung ke Pak Randy di belakang sana. Cash boleh langsung ke Pak Randy di sana. Silakan Bu di luar masjid sebentar Bu. Dikasih nomor WA saya. Ya langsung aja. Ibu. Ya. Ya. Jadi gini Bu ya, ini kan khusus untuk yang kita sebarkan di masjid kita. Jadi Qurannya bukan dikasih ke ibu menyebarkan sendiri. Gitu ya. Ya. Di Instagram saya Bu lihat. Iya. Ke NTT, ke Sulawesi. Oh ya. Boleh Bu, nanti bilang ke Pak Randy ya. Nanti dijawab. Bu, diangkat tangannya. Baik. Dipejamkan matanya sebentar, dibayangkan wajah orang tua Anda. Bayangkan wajah yang lagi senyum. Mungkin ketika Anda kelas 1-2 SD, rambut Anda dipegang ayah Anda, ibu Anda. Ayah anterin sekolah. Mereka syukur hidup berkorban buat kita. Sekarang saatnya ibu masih hadiah Al-Quran, jejak yang masih ada. Ikut ibu, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah, buat ayah ibu saya, kakek nenek saya, pasangan saya, diri sendiri, kedua mertua, anak-anak dan cucu. Satu Quran hanya boleh satu nama. Silakan ibu bayangkan rencananya berapa Quran. Ini amalan sekali seumur hidup. Diangkat tangannya ke atas sesuai jumlah Qurannya. Kalau 5 begini, kalau 10 begini, 1 begini. Jangan bilang 1 dulu ya, jangan jadi beban. Kalau 1 aja, 5 aja, 10. Diangkat tangannya Bu ke atas kepala Bu. Yang ragu jangan diangkat. Ya, Ibu langsung ke Pak Randy di luar ya, di meja di sana ada dikasih nomor WA saya. Dikirim nama dan juga hajat-hajatnya. Ya, betul. Kalau Besok tuh beda 10.000, jadi 160 potong. Kalau terus langsung bisa. Ya, ke Pak Randy di luar. Baik, ibu-ibu yang masih duduk tapi pengen dibantu baca niat, sekali lagi ya diamalkannya mulai tahun depan atau kalau ada rezekinya ya. Baik, karena tidak sulit untuk berniat. Bapak-bapak juga boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah. Al-Fatihah. Saya terima titipannya, jika ada rezekinya akan saya sebarkan. Mudah-mudahan jadi pembuka rezeki Anda sekeluarga. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amal perbuatan. Jangan seperti kurban yang belum sempat kemarin. Mau kurban lagi harus menunggu kurban berikutnya, itu pun kalau ada umur. Jadi kalau ada rezeki, sok titipkan Quran. Silahkan ke Pak Randy tanya nomor WA. Kalau ada rezeki tinggal WA saya. Karena kalau ibu keliling sendiri ke berbagai pelosok itu mohon maaf, biayanya, waktunya cukup repot. Terakhir kita kirim ke NTT ya Bu. Di situ mayoritas Kristen, umat Islam itu betul harus dapat dukungan ya. Dan alhamdulillah silahkan Anda bisa lihat di IG saya, di situ laporan sudah jelas tiap harinya kemana. Jadi ini hanya satu jalan saja. Seperti kurban kan ibu nggak harus muncit sorangan, laras Bu. Zakat fitrah juga tidak harus kasih sendiri. Sudah ada DKM, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hatur nuhun, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan dari saya ini, kalau boleh kenang-kenangan foto bareng boleh nggak? Biasanya yang minta ibu-ibu, ini mah ustaz. Mengapa? Gitu. Siang hari ini sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sampaikan ibu semua imam kita barangkali itu disebut terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu semua di Majelis Taklim Cibulu ini. Kami bawa acara ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu, kita foto ayo. Berdiri dulu, duduk juga ada 3 soft. Bu, berdiri Bu. Kiri kanan. Kemudian duduk di depan 3 soft. Duduk Bu di depan, lihatnya ke sana, jangan lihat ke saya. Nah. Boleh Bu. Bang? Kang, ampun Kang. Ibu kedik bukan? Bu, senyum Bu tenggaran. Ayat nampak 3. Satu, 2, 3. Sekarang tangannya begini Bu. Ini namanya halukis. Satu, 2, 3. 1, 2, 3. Di bawah. 1, 2. Sip. Gaya terakhir nunjuk Ustaz. Sekedap. Iji deh. Satu lagi. 1, 2, 3. Ini waktu Pak Ustaz. Satu kamera lagi, Pak. Tapi Pak Ustaz tapi. Kasih lagi. Itu Pak Haji Imron. 1, 2, 3. Sip. Insya Allah Bu.